Sebelum kita lanjut videonya, kami ingin merekomendasikan buku-buku panduan ibadah untuk pemula atau mu'allaf karya guru kita Buya Yahya dan Al-Ustadz Abdus Somad. Nah, jadi ini lengkap mulai daripada fikih toharo atau bersuci, fikih sholat, sampai kemudian fikih haji. Teman-teman boleh mengordernya dengan cara klik produk yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini masuk tahun lalu ya, tapi kami kembali membahasnya ya karena kebetulan ini ya adalah momennya sholat tarawih. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat tarawih. Waktu saya sholat berjamaah tarawih di masjid, imamnya cepat sekali. Saya baru akan memulai bacaan doa iftitah, imamnya sudah baca surah Al-Fatihah. Ya, jadi si makmum ini baru memulai baca doa iftitah, imamnya sudah baca surah Al-Fatihah. Ya, begitupun saat ruku dan sujud, saya belum sempat membaca doa ruku dan doa sujud sebanyak 3 kali, imamnya sudah bangun dari sujud dan ruku. Sehingga saya berpikiran, jangan-jangan pak imamnya itu di dalam sholat tarawih tidak membaca doa iftitah dan doa-doa saat sujud secara lengkap. Ya, 3 malam terakhir ini saya tidak sholat tarawih lagi di masjid karena khawatir sholatnya Pak Imam itu tidak sah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara atau saudari yang bertanya, ya, jadi yang perlu kita ketahui ya, bahwa bacaan yang harus kita baca di dalam sholat atau bacaan yang merupakan rukun sholat ya itu hanya ada 5. Ya, maksudnya apabila kelima bacaan yang akan kami sebutkan nanti itu sudah kita baca semua di dalam sholat, maka sholat kita sudah dianggap sah meskipun bacaan yang lainnya tidak kita baca sama sekali. Ya, jadi sekali lagi, asalkan kita sudah membaca 5 bacaan yang akan kami sebutkan nanti yang merupakan rukun sholat, maka seandainya jika kita tidak membaca bacaan yang lainnya, maka sholat kita sudah sah. Ya, karena bacaan di dalam sholat itu ada juga yang statusnya sunnah, ya, ada juga yang statusnya rukun sholat. Ya, kalau yang kita tinggalkan adalah bacaan yang berupa rukun ini, ya sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika yang kita tinggalkan adalah bacaan yang statusnya hanya sunnah, itu tidak sampai membatalkan sholat kita. Baiklah, mari kita lihat apa sajakah bacaan yang termasuk daripada rukun sholat. Ya, jadi di sini ya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5 bacaan yang harus kita baca saat kita sholat. Maksudnya harus kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, bacaan yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram atau takbir pembuka saat kita sholat. Ya, itu harus diucapkan. Ya, kapan seseorang sholat kok tidak melafazkan, tidak mengucapkan takbiratul ihram ini, ya maka sholatnya tidak sah. Ya, ukuran minimalnya itu kita memperdengarkan ucapan kita ke telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi kita harus memperdengarkan ya kelima bacaan ini ya minimalnya kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi ini bacaan yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, kemudian bacaan yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, coba kita nanti ya simak dulu yang 5 ini. Ya, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, berarti kalau sholat yang kita kerjakan itu misalnya 4 rakaat, ya berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 4 kali, yaitu setiap kali kita berdiri. Ya, kalau yang kita laksanakan adalah sholat sunnah tarawih misalnya 2 rakaat, ya berarti kita harus atau wajib membaca surah Al-Fatihah saat kita berada di rakaat yang pertama dan saat berdiri di rakaat yang kedua. Ya, itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah karena surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bacaan yang
merupakan rukun sholat yang berupa bacaan. Ya. Kemudian selanjutnya bacaan yang ketiga yang harus kita baca di dalam sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Ya, jadi kalau misalnya kita sholatnya sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, ya, sholat zuhur, ya itu kan kita 2 kali tahiyat. Ya, maka tahiyat yang pertama itu statusnya sunnah. Ya, kalau kita tidak membaca tahiyat pada tahiyat duduk tahiyat pertama saat kita sholat zuhur misalnya, atau sholat maghrib atau sholat isya, ya, maka itu tidak sampai membatalkan sholat, karena membaca tahiyat saat kita duduk tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, yang wajib itu adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir itu harus kita baca. Ya, kalau orang sholat pada tahiyat duduk tawarruk di duduk terakhir dia tidak membaca tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Ya, jika tanpa ada udzur ya. Jika tanpa ada udzur. Nah, lalu bagaimana dengan sholat tarawih? Ya, sholat tarawih itu tahiyat akhirnya yang mana? Kan cuma 2 rakaat. Ya, maka tahiyat akhirnya itu adalah ya tahiyatnya itu. Ya, saat kita sebelum salam itulah tahiyat akhir untuk sholat tarawih. Ya, tidak ada tahiyat awalnya karena hanya dua rakaat seperti sholat subuh. Ya, adapun bacaan yang wajib yang harus kita baca saat tahiyat akhir, yaitu hanya sampai di sini. Ya, dari sini sampai di sini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi hanya sampai di sini. Ya, hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang harus kita baca pada saat kita tahiyat akhir. Ya, ada yang bertanya, kok tahiyat awalnya sama dengan tahiyat akhir? Ya, memang sama. Bacaan tahiyat awal itu dengan tahiyat akhir memang sama, hanya saja statusnya yang berbeda. Ya, membaca tahiyat pada duduk tahiyat awal itu sunnah, sedangkan membaca tahiyat pada duduk terakhir sebelum kita salam itu hukumnya adalah wajib atau merupakan rukun sholat yang apabila kita tidak membacanya sholat kita tidak sah. Nah, jadi ini yang ketiga yang harus kita baca adalah bacaan tahiyat akhir. Kemudian selanjutnya yang harus kita baca saat sholat adalah bacaan sholawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir. Ya, jadi setelah kita ya, membaca sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada saat duduk tahiyat akhir, setelah itu yang keempat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini adalah paling minimalnya. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita mau menyempurnakannya lebih bagus lagi. Ya, tapi yang wajib hanya ini ya. Yang wajib hanya ini. Adapun jika kita ingin melengkapkan sunnahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurnanya. Ya, akan tetapi yang wajibnya hanya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, jika seandainya setelah sampai di sini kita sudah ingin salam, ya maka sudah boleh, salatnya sudah sah. Ya, meskipun tidak sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Asalkan kita sudah baca tahiyat, kemudian baca sholawat kepada Nabi, ya kemudian salam, maka salat kita sudah sah. Ya, selanjutnya bacaan wajib yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, salam itu kan ada 2, salam pertama dan salam kedua. Salam pertama kita disunnahkan menoleh ke kanan. Ya, jadi mengucapkan salamnya itu merupakan wajib hukumnya atau merupakan fardu salat. Adapun menolehnya ke kanan itu hukumnya sunnah. Ya, dan di salam yang kedua itu mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Menoleh ke kiri pun saat salam kedua itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kepada saudara yang bertanya, asalkan kita sudah membaca 5 bacaan ini termasuk imam yang Anda ikuti tadi, selama dia sudah membaca 5 bacaan ini, maka meskipun dia tidak membaca bacaan yang lainnya, salatnya sudah sah. Seperti yang Anda permasalahkan tadi. Ya, mungkin dia tidak menyempurnakan bacaan al-surah doa iftitahnya. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah doa iftitah masuk salah satu di antara yang 5 kita sebutkan tadi? Jawabannya tidak. Berarti membaca doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Seandainya seseorang tidak menyempurnakan bacaan iftitahnya atau bahkan sama sekali tidak membacanya sekalipun, itu sholatnya tetap sah karena membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Ya, begitupun yang dipermasalahkan tadi doa saat ruku dan sujud. Ya, begitupun duduk di antara 2 sujud. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah doa ruku, doa sujud
doa duduk di antara dua sujud itu juga tadi masuk dari salah satu yang 5 ini. Ya coba kita lihat ada nggak doa ruku, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud? Tidak ada kan? Ya berarti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud itu hukumnya adalah sunnah. Ya seandainya seseorang tidak menyempurnakan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali saat dia sujud, ya jangankan tidak menyempurnakan, tidak membacanya sekalipun, sholatnya sah karena itu sunnah. Begitupun juga doa di antara duduk di antara dua sujud, membaca doa pada saat duduk tersebut hukumnya sunnah. Doa ruku juga seperti itu. Ya membaca doa ruku sebanyak 3 kali saat kita ruku, Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya juga adalah sunnah. Nah, jadi seperti itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ya ketika ruku dan sujud, ya i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah tumakninah. Ya maksudnya kita berdiam sejenak saat kita duduk, saat kita sujud, saat kita ruku, saat kita i'tidal kita diam sejenak seukuran 1 kali bacaan subhanallah. Ya jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya berarti itu sudah tumakninah. Ya kita sudah mau bangkit ke i'tidal, subhana rabbiyal azim bihamdi 1 kali, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah memenuhi derajat syarat disebut tumakninah. Ya, kalau dia sudah berdiam diri pada keempat tempat tadi, yaitu saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya paling minimalnya seukuran 1 kali bacaan tasbih subhanallah. Jadi seperti itulah kepada saudara atau saudari yang bertanya, bahwa Anda tidak perlu khawatir ya, jika kasusnya seperti itu, hanya tidak membaca surah Al-Fatihah, surah iftitah, doa iftitah dengan sempurna, atau tidak menyempurnakan bacaan ruku sujudnya dengan sempurna, maka boleh-boleh saja kita bermakmum kepadanya, sholat kita tetap sah. Ya kecuali kalau dia meninggalkan salah satu yang 5 ini, maka sholatnya barulah tidak sah. Ya jadi seperti itu, tetaplah datang berjamaah di masjid, ya khususnya apabila Anda saudara yang bertanya ini adalah laki-laki, ya karena Anda ketika sholat berjamaah di masjid, yaitu lebih banyak pahalanya ketika kita berjamaah. Kecuali kalau imamnya sudah terbukti meninggalkan rukun-rukun sholat, itulah baru kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu. Ya dan juga kepada imam, ya kalau bisa jangan terlalu cepat sholatnya, ya, dan juga jangan terlalu lama. Ya terlalu cepat juga sebaiknya ditinggalkan. Ya terlalu lama juga seperti itu, jangan terlalu lama sampai memberatkan jemaahnya yang di belakang. Bacaan surahnya terlalu lama, bacaan iftitahnya terlalu lambat, ya kemudian membaca sujudnya terlalu lama, itu sebaiknya ditinggalkan karena itu bisa memberatkan para jamaah. Sedangkan kita ketika sholat berjamaah dianjurkan untuk meringankan. Ya, beda dengan kalau sholat sendiri, perpanjang sepanjang-panjangnya sampai kamu bisa. Ya jadi cukup sekian dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. نويت صوم جميع شهر رمضان هذه السنة تقليدا للإمام مالك فرضا لله تعالى. Sekali lagi, nawaitu sawma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malik fardhan lillahi ta'ala. Ya, artinya aku berniat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini mengikut pendapatnya Al-Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, jadi niat ini dihadirkan di dalam hati kita itu pada malam pertama Ramadan. Ya, sebagai bentuk antisipasi ya apabila kita lupa berniat pada malam-malam berikutnya. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa niat puasa itu adalah merupakan salah satu di antara 2 rukun puasa. Maknanya, apabila seseorang itu tidak berniat pada malam harinya, maka puasa yang dikerjakan pada esok harinya itu tidak sah. Yaitu di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya, maka bagi orang yang khawatir boleh mengikut pendapatnya Imam Malik, yaitu berniat pada malam pertama Ramadan untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Ya, akan tetapi bukan berarti setelah berniat berpuasa 1 bulan penuh, ya dia tidak berniat lagi pada malam-malam berikutnya, tidak.
ya tetap wajib berniat pada malam-malam berikutnya. Ya akan tetapi toh jika dia lupa untuk berniat, maka niat yang terlupakan itu ya akan tertutupi dengan niat berpuasa sebulan penuh yang dilakukannya pada malam pertama bulan suci Ramadan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.